Film ini diambil dari kisah nyata seorang wanita yang terbunuh pada Februari tahun 1992 saat Partai Naksal melakukan serangan rahasia di Telangana. Peristiwa itu membuat seluruh negara India menangis sehingga film ini didedikasikan untuk perjuangan wanita itu. Bagaimanakah kisah haru dari wanita itu? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Virata Parvam. Berlatar di tahun 1979, saat itu sedang terjadi baku tembak antara Partai Naksal dan polisi. Terdapat sekelompok warga sipil terjebak di antara perseteruan mereka. Salah satu warga di sana sedang hamil dan akan segera melahirkan. Mendengar itu, salah satu anggota Partai Naksal yang seorang dokter mencoba menolongnya. Setelah akhirnya selamat, lalu orang tua bayi itu memintanya untuk memberikan sebuah nama, dan diberikanlah nama Fenella. Namun dokter itu harus mati tertembak di kepalanya. Kini Fenella telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan ceria. Kehidupan hari-harinya dipenuhi banyak puisi yang dilantunkan oleh ayahnya. Sang ayah selalu berpesan bahwa terdapat dua hal penting yang harus diingat oleh anaknya, yaitu saat kamu dilahirkan dan ketika kamu menyadari mengapa kamu dilahirkan. Suatu hari teman-teman Fenella sedang membahas mengenai sebuah buku yang dapat mengubah pemikiran seseorang. Mereka bercerita ketika salah satu temannya membaca buku itu, tiba-tiba orang itu langsung bergabung dengan Partai Naksal. Orang tua yang mengetahuinya pun langsung marah, sebab buku itu sangat dilarang oleh pemerintah. Namun Fenella yang mendengarnya pun justru penasaran dan ingin membaca buku itu. Benar saja, seketika Fenella tersanjung dengan tulisan dari buku yang berjudul Aranya. Buku yang ditulis langsung oleh Komandan Naksal bercerita mengenai penindasan yang tiada hentinya yang dilakukan kepada kaum wanita, sehingga diskriminasi ini perlu untuk dihapuskan. Lalu esoknya ia menemui temannya dan meminta buku-buku lainnya dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Terlihat semakin banyak ia membaca karyanya, Fenella semakin jatuh hati dan sering membayangkan sosok Komandan Naksal. Suatu hari terdapat pertemuan keluarga di mana mereka membicarakan tentang pernikahan. Karena aturan adat sejak kecil, Fenella dijodohkan dan harus menikahi sepupunya bernama Rames. Namun terlihat Fenella yang enggan untuk menikah karena aturan keluarga. Lalu di malam harinya terdapat sebuah perayaan di mana Fenella berdoa agar dipertemukan dengan Komandan Naksal. Tiba-tiba datang beberapa polisi yang mencurigai bahwa warga di sana telah melindungi beberapa anggota Partai Naksal. Melihat ayahnya dipukul, sontak Fenella melempar batu dan mengeluarkan kata-kata kotor. Namun hal itu justru memancing amarah polisi itu. Di tengah perseteruan itu tiba-tiba sekelompok anggota Naksal datang dan menyelamatkan warga di sana. Dialah Ravi Shankar, komandan Partai Naksal yang selalu menegakkan keadilan dan juga sosok yang sangat dikagumi oleh Fenella. Momen itu tentu dimanfaatkannya untuk meminta tanda tangan komandan Naksal. Akibat kejadian itu tentu membuat Fenella sangat bahagia hingga membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Venela kemudian menuliskan perasaannya dalam buku catatan miliknya bahwa tak mengira jika ia benar-benar jatuh cinta kepadanya. Ia juga tak mengira jika kekuatan cintanya akan sebesar ini dan akan mengubah jalan hidupnya. Hingga di suatu malam ketika sang ayah bercerita mengenai sejarah Mirabai yang mencintai sosok Krishna, ia pun bertanya, apakah Mirabai bersalah meninggalkan rumah dan orang tuanya demi Krishna? Sang ayah pun menjawab jika itu bukanlah kesalahan, karena Mirabai membuat keputusan itu karena cinta yang dibuktikan melalui pengabdian. Semakin dekat dengan Sang Pencipta, maka disitulah cinta sejati. Hal ini justru semakin menguatkan cintanya pada Komandan Naksal. Suatu hari tibalah pertemuan keluarga yang membahas pernikahan. Sejak kecil Venela sudah dijodohkan oleh orang tuanya sehingga ia harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Namun dengan perasaannya saat ini membuatnya sangat bingung hingga ia tak mau keluar menemui keluarga dari laki-laki. Ketika keluarga dari laki-laki pergi, akhirnya Venela keluar dan mengatakan jika ia tak ingin menikah dengan kerabatnya itu. Mendengar itu sontak membuat ibunya terkejut hingga terjadi pertengkaran. Mengingat reputasi keluarga dan tak ada yang ingin membatalkan pernikahan yang sudah lama direncanakan, akhirnya Venela sendirilah yang menemui kerabatnya itu dan ingin membatalkan pernikahan. Ia juga mengatakan jika dirinya telah jatuh cinta pada Komandan Naksal. Ia tak memiliki alasan tertentu maupun meminta balasan cintanya, namun ia akan terus mencintainya. Dengan ketetapan hatinya, ia lalu pergi meninggalkan keluarganya menuju kantor Firasam berdasarkan alamat yang tertera di buku arahnya. Ia juga meninggalkan surat yang berbunyi, "Ayah, aku telah menyadari alasanku dilahirkan ketika melihat arahnya. Sama seperti Buddha meninggalkan rumahnya untuk mencari tujuan hidupnya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Itu sebabnya aku mengambil keputusan ini, tolong jangan cari aku." Tiba di daerah Telangana yang sedang terdapat konflik demo di kantor polisi. Venela menanyakan alamat kantor Firasam. Lalu seseorang di sana menyuruhnya untuk menemui pimpinan demo yang bernama Vidyadhara Rao. Kemudian diperlihatkan seorang aktivis HAM perempuan bernama Sakuntala. Ia memberikan keterangan bahwa penangkapannya ini hanyalah untuk menghilangkan para pejuang HAM seperti yang sudah terjadi pada aktivis yang hilang sebelumnya. Jika tidak ada demo, mungkin dirinya juga akan ikut hilang, tuturnya. Namun setelah dimintai keterangan, polisi membantah jika penangkapannya ini murni hanya untuk menginterogasinya semata. Akan tetapi ia berbisik pada anak buahnya untuk mencari tahu siapa pimpinan para pendemo ini. Namaste, sir. Namaste, Amma. Ya orang mana, Bu? Tibalah Venela di kantor Firasam dan menemui Vidyadhara Rao. Mengingat konflik yang sedang terjadi, kedatangannya justru meningkatkan kecurigaan jika Venela adalah orang yang dikirim oleh polisi. Bermaksud menjelaskan jika dirinya telah jatuh cinta pada Komandan Naksal dan ingin bertemu dengannya. Namun alasan tersebut dinilai tak masuk akal. Ia diminta untuk menginap dan segera pulang keesokan harinya. Karena tak mendapat petunjuk, Venela pun pergi begitu saja. Namun Rao yang ingin mengejarnya justru tertangkap oleh polisi. Ravishankar illu edundida? Ravishankar bidda? Ade, Ravanna. Keesokan harinya ia tiba di wilayah yang disinyalir adalah kediaman Ravishankar. Dan benar saja di sana ia bertemu dengan ibunya. Sang ibu bercerita mengenai anak satu-satunya itu yang telah pergi 7 tahun yang lalu dan bergabung dengan partai Naksal. Setiap harinya ia selalu memasak nasi untuk 2 orang berharap anaknya kembali dan ia bisa memberinya makan. Namun sampai hari ini pun ia tak bisa bertemu dengan anaknya. Mendengar itu, Venela pun tersentuh. Ia ingin sang ibu memberikan pesan yang akan ia tuliskan dan ia berjanji akan memberikan langsung serta membawa anaknya kembali bertemu dengannya. Venela kemudian bermalam di sana, merawat sang ibu serta membersihkan rumahnya. Hingga tibalah saat ia akan pergi untuk mencari sang komandan.
Lalu sang ibu bertanya siapakah sebenarnya dirinya dan mengapa bersikeras ingin mencari anaknya itu. Fenela dengan penuh cinta menjawab jika dia adalah menantunya, akan tetapi anaknya belum mengetahuinya. Dalam perjalanannya, setiap ia singgah di beberapa wilayah, ia selalu menanyakan kediaman komandan pada setiap orang, bahkan ketika ia bertemu beberapa anggota Naksal, ia juga menanyainya. Meskipun ia mencoba dengan alasan yang berbeda-beda, tetap saja ia dicurigai dan tak mendapat petunjuk apapun. Adegan lalu berpindah pada seorang kakek yang meminta tolong pada komandan Naksal. Ia bercerita jika anak gadisnya telah diperkosa dan dibunuh dengan cara digantung, seolah anaknya telah melakukan bunuh diri. Ia telah melaporkan kejadian ini namun selalu ditolak oleh pengadilan. Keluarga pelaku mengancamnya dan akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya, namun ia dipaksa untuk mencabut laporannya itu. Dengan penuh emosi sang komandan berkata jika dirinya akan berjanji untuk membalaskan kematian anaknya. Kembali pada Fenela, ketika hujan turun ia singgah di sebuah rumah di mana oleh penghuni rumah itu ia diminta untuk masuk ke dalam. Di sana ia bercerita jika di desanya sedang ada masalah dan hanya komandan Naksal yang bisa membantunya. Lalu datanglah suami wanita itu untuk mengambil bendera partai Naksal. Kemudian sang istri menceritakan masalah yang dialami oleh Fenela dan meminta untuk bertemu dengan komandan. Namun si suami itu bersikeras untuk jangan mempercayai siapapun. Ia juga menjelaskan jika esok akan ada pertemuan di kampus dan komandan Naksal akan menghadirinya. Namun tak sengaja Fenela mendengar pembicaraan tersebut. Ketika Fenela sedang beristirahat, tak sengaja ia bertemu dengan polisi. Ia mengaku sebagai mahasiswa kampus di wilayah itu. Namun mereka tetap memeriksa apa yang ada di dalam tasnya. Dan ditemukanlah patung Krishna. Ia menjelaskan jika patung ini adalah hadiah untuk teman kampusnya. Ketika hendak pergi, seorang atasan memanggilnya kembali karena tertarik dengan patung itu dan memintanya untuk menyerahkannya. Namun mengingat patung itu merupakan benda yang sangat penting baginya, ia pun tak rela menyerahkannya dan justru membantingnya. Namun sayangnya ditemukan sebuah buku revolusi dalam tasnya. Hal ini membuat Fenela harus dibawa polisi menuju ke kampusnya untuk diperiksa status kemahasiswaan Fenela. Tak sengaja juga pemilik rumah sebelumnya melihat Fenela dibawa oleh polisi. Di sebuah kampus diperlihatkan bagaimana si pelaku pembunuhan itu disiksa oleh anggota komandan Naksal. Di sisi lain datang juga para polisi ini membawa Fenela untuk mengkonfirmasi statusnya di kampus tersebut. Namun tak sengaja para polisi itu mendengar suara tembakan. Lalu salah satu polisi baik yang tak rela melihat Fenela ditangkap kemudian melepaskannya. Namun sayangnya ia juga harus mati tertembak. Fenela yang sedang bersembunyi tak sengaja mendengar suara sang komandan. Ia pun segera berlari untuk mengejarnya, namun sang komandan sudah pergi begitu saja. Kemudian tak sengaja ia menemukan plakat para aktivis HAM yang salah satunya adalah Sakuntala. Ia teringat Sakuntala merupakan seorang aktivis yang ditangkap polisi sebelumnya. Ia pun berencana untuk mendatangi ke rumahnya. Di kediaman Sakuntala, komandan Naksal dan lainnya sedang membahas adanya pengkhianat yang telah membocorkan informasi. Karena tidak ada yang tahu jika akan ada pertemuan di kampus hari ini. Lalu tibalah Fenela. Ia menjelaskan dirinya telah melakukan perjalanan jauh untuk menemui Sakuntala. Di sana ia bercerita jika dirinya telah jatuh cinta oleh puisi Ravi Shankar, sang komandan Naksal, yang ditulis dalam buku Aranya. Ia sendiri tak memiliki alasan tertentu mengapa ia jatuh cinta kepadanya. Namun guru Sakuntala melihat pemikiran Fenela itu hanyalah naif belaka.
Baginya mencintai seorang Naksalit hanya akan menemui pengorbanan semata, karena ia tak tahu kapan dirinya akan tewas dalam pertempuran. Scene lalu diperlihatkan seorang mantan Naksalis yang telah menjadi polisi sedang menangkap anggota Naksal yang memaksa untuk memberitahu lokasi Ravi Shankar. Setelah mengetahui tempat pertemuan selanjutnya, mereka berdua pun dibunuh. Keesokan harinya Sakuntala melihat Fenela sedang merenung karena sulitnya bertemu dengan Ravi Shankar. Ia juga sangat bingung untuk menjelaskan perasaan cintanya pada sang komandan. Sembari menangis ia berkata jika dirinya tak mengharapkan cintanya untuk dibalas, karena yang ia inginkan hanyalah bersamanya di sisa hidupnya. Dengan alasannya itu akhirnya Fenela mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang komandan. Namun di sisi lain, berdasarkan informasi yang telah didapat, pihak kepolisian juga sedang bersiap untuk mengepung tempat titik temu komandan Naksal. Akhirnya ia dapat bertemu dengan sang komandan dan memberikan hadiah berupa patung Krishna yang telah sedikit rusak. Namun siapa sangka sang komandan memberikan respon yang mengejutkan. Ia meminta pada Fenela untuk menggunakan kecerdasan, cinta dan pendidikannya untuk orang yang membutuhkan dan jangan sia-siakan untuk dirinya. Sang komandan menilai jika cinta itu adalah sebuah penyakit dan karena itulah Fenela harus menderita. Namun begitu Fenela tetap menjelaskan jika cintanya benar-benar tulus. Untuk itu ia ingin sang komandan melihat catatan bukunya dan juga surat yang dititipkan oleh ibunya. Ketika ia ingin mengambil buku catatan itu di dalam tas, tak sengaja para polisi juga telah datang mengepung tempat itu. Lalu dengan tekad bulatnya ia meminta arahan dari anak buah komandan Naksal agar bisa membantunya. Hingga akhirnya Fenela tertangkap oleh kepolisian. Ia lalu disiksa untuk memberikan informasi tentang komandan Naksal. Meskipun begitu, Fenela tetap tak memberi informasi apapun. Setelah melaporkan pada atasan, mereka diminta untuk menginterogasinya kembali di malam hari. Jika tetap tak memberitahu, mereka diminta untuk membunuh Fenela. Lalu di malam harinya diam-diam komandan Naksal dan anggotanya datang menyelamatkan Fenela. Setelah berhasil membawa Fenela, sang komandan lalu membawanya ke tempat guru Sakuntala. Namun salah satu anggota intinya yang bernama Samaya telah tertangkap oleh polisi. Dengan sedikit kesal ia meminta guru Sakuntala untuk menasihati Fenela agar pulang ke rumahnya. Di sana sang guru bercerita jika dulunya ia juga meninggalkan desanya karena mencintai seorang aktivis yang bahkan telah memiliki keluarga. Meskipun begitu ia tetap ingin bersamanya karena memiliki tujuan yang sama. Namun pria itu telah dibunuh oleh polisi dalam sebuah pertemuan. Untuk itulah ia menjadi aktivis demi mewujudkan ideologi dari pria yang ia cintai. Berbeda dengan apa yang dialami Fenela karena menurutnya jalan pikiran Ravi Shankar berbeda dengan Fenela. Untuk itulah ia meminta Fenela berpikir kembali. Scene lalu berpindah pada markas kepolisian yang sedang membahas mengenai operasi rahasia. Tujuan operasi ini adalah menghancurkan kelompok partai Naksal dari dalam dengan mengirimkan seseorang dari kepolisian untuk masuk ke dalam partai Naksal atau sebaliknya. Mereka akan mengambil satu anggota Naksal ke dalam kepolisian untuk mendapatkan informasi. Namun untuk menjalankan operasi ini, mereka harus terlebih dahulu menemui Fenela, gadis yang disinyalir sebagai simpatisan partai Naksal. Kembali di kediaman guru Sakuntala, Fenela berkata setelah ia mendengar cerita sang guru membuat cintanya semakin dalam.
Ia meminta pada sang guru untuk dimasukkan dalam partai Naksal dan siap menanggung apapun resikonya. Tak sengaja pembicaraan ini didengarkan oleh Samaya, salah satu anggota inti yang sebelumnya ditangkap namun telah dibebaskan dengan jaminan. Samaya melihat kegigihannya sehingga ia akan memberikan rekomendasi untuk masuk ke dalam anggota Naksal. Akhirnya tibalah saatnya ia berpamitan untuk menemui sang komandan. Berdasarkan informasi dari Samaya, ia menuju lokasi titik kumpul yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tak sengaja ia bertemu dengan sang ayah Gola Ramulu. Mereka lalu berbincang-bincang dan Fenela menyatakan maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengecewakannya. Ia merasa telah gagal menjadi anak yang baik dan ia berharap dirinya akan mendapat pengganti yang lebih baik lagi. Namun sang ayah berkata jika ia mengerti apa yang dirasakannya saat ini. Ia menyadari cinta yang begitu besar dari dalam Fenela. Ia hanya mengingatkan meskipun banyak orang yang menganggapnya bodoh, ia akan tetap menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Tibalah Fenela di titik lokasi. Namun siapa sangka komandan hanya memberikan pesan lewat anggotanya jika rekrutmennya ditolak dan ia diminta untuk segera pulang. Fenela tetap bersikeras hingga sang komandan datang memarahinya seolah Fenela tak tahu apa-apa soal perang dan kematian. Dengan tegas ia berkata jika dirinya telah siap mati jika harus bersamanya. Ia juga mengeluarkan surat titipan ibunya namun sang komandan justru mengabaikannya. Lanjut Fenela berkata, jika ia tak bergabung sekarang, maka komandan tak akan menemukannya lagi meskipun ia mencari 1000 tahun lamanya. Sontak kata-kata itu sedikit menggugah hati sang komandan. Bahkan ia mulai tergugah hatinya ketika melihat Fenela menambal surat ibunya yang telah ia rusak sebelumnya menggunakan getah pohon. Muncul sebuah permasalahan di mana pemimpin sebelumnya bernama Ragu tak menyetujui proses rekrutmen Fenela yang dianggap terlalu cepat, mengingat anggota lain yang butuh proses yang sangat panjang untuk menjadi anggota inti. Namun masalah itu selesai ketika Swarna, sang wakil komandan, telah membujuknya. Akhirnya resmi sudah Fenela menjadi anggota partai Naksal dan disinilah terlihat mulai tumbuh benih-benih cinta dari sang komandan, begitu pula Fenela. Lalu adegan diperlihatkan ketika Samaya diinterogasi kembali oleh kepolisian atas dasar penyelewengan dana partai. Meskipun ia tak mengakui, namun seseorang telah memberikan kesaksian yang memberatkannya sehingga Samaya terancam untuk dibunuh. Kemudian pihak kepolisian memberikan tawaran agar ia menyerahkan segala informasi mengenai pergerakan komandan Naksal. Di sebuah desa, Swarna dan Fenela mendapat misi untuk memberikan bantuan sejumlah uang pada seorang warga sipil yang telah disiksa oleh polisi karena menyanyikan lagu-lagu revolusi. Mengetahui desa tersebut juga terdapat polisi, maka keduanya menyamar sebagai warga sipil. Namun aksi mereka diketahui polisi sehingga terjadi adu tembak. Salah satu anggota polisi tertangkap oleh mereka. Hendak akan dibunuh, Fenela pun mencegahnya. Terjadi perdebatan antara Fenela dan Ragu. Menurut Fenela, jika kita membunuhnya maka sama saja seperti polisi itu. Meskipun alasan Fenela terlihat tak realistis, namun sang komandan membelanya. Berita mengenai Naksal yang menyelamatkan polisi pun menjadi bahan perbincangan. Bahkan para komite partai sangat bangga mendengar hal itu. Samaya yang mengetahuinya juga memberikan selamat atas apa yang dilakukan Fenela.
Begitu pula sang komandan yang mengapresiasi tindakannya dan mengajarkan tentang apa itu revolusioner. Kemudian Fenela memberikan surat dari sang ibu. Surat itu berisi tentang penderitaan sang ibu setelah kepergiannya bergabung dengan revolusi. Sang ibu disiksa, dilecehkan, bahkan tak peduli jika ia adalah seorang wanita. Akhir kata ia hanya ingin sang ibu bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Air mata pun tak bisa dibendung. Keesokan harinya diatur tempat pertemuan di sebuah rumah sakit rakyat Rajayam. Dan di sanalah akhirnya sang ibu dapat bertemu dengan anaknya. Tangis haru menjadi satu. Sang komandan juga membacakan puisi indah untuk sang ibu. Selesai itu, sang ibu berpesan jika dirinya ingin sekali melihat kebahagiaan di wajah anaknya. Untuk itu, ia ingin anaknya menikah dengan Fenela. Namun, sang komandan tak bisa menjawab seolah ada pertentangan dalam hatinya. Di sisi lain, tiba-tiba datang polisi menyergap mereka. Di tengah-tengah pertempuran, Fenela langsung menanyakan apakah sang komandan tidak mencintainya. Jika memang tidak, maka dirinya tidak akan pernah mengejarnya lagi. Belum sempat ia menjawab, pertempuran pun masih berlanjut. Setelah kembali ke markas, mereka terkejut ketika melihat para polisi telah mengepung mereka dan membunuh 11 anggota Naksal. Dan esoknya melalui siaran radio diberitakan kesaksian Samaya. Ia berkata partai Naksal adalah partai yang korup. Bahkan dirinya akan dibunuh ketika mencoba menanyakan hal itu. Ia tak memiliki pilihan sehingga dirinya membunuh anggota lain. Dia juga berkata banyak orang yang sama dalam partai itu, termasuk orang-orang yang direkrutnya. Mendengar itu sang komandan menyadari jika Samaya adalah pengkhianat. Bersama Swarna dan Ragu, mereka mendapat teguran dari komite karena tak mengetahui adanya pengkhianat dari teman terdekatnya sendiri. Lalu esoknya kembali diadakan rekrutmen anggota di daerah Pandavulaguta. Beberapa anggota yang direkrut telah bertemu dengan Fenela ketika Fenela melakukan perjalanan untuk mencari sang komandan. Lalu selesai menyapa, mereka melanjutkan perjalanan dan tak sengaja buku harian Fenela jatuh ke sungai. Di tempat lain, pihak polisi telah mengutus seseorang untuk mengantarkan surat itu kepada komandan. Orang itu berkata jika surat ini berasal dari komite. Surat itu berisi jika mereka telah menemukan adanya pengkhianat dalam Naksal. Untuk itu diperintahkan pada komandan untuk mencari tahu siapa pengkhianat itu dan hukum yang seberat-beratnya. Mendengar itu sang komandan langsung berdiskusi dengan Swarna dan Ragu. Lalu Ragu mencurigai jika pengkhianat itu adalah Fenela. Buktinya adalah Samaya, orang yang telah merekrutnya secara pribadi. Hal itu diperkuat ketika siaran pers Samaya yang mengatakan juga terdapat orang yang sepertinya dalam partai termasuk yang direkrutnya. Begitu juga Swarna yang juga mencurigai Fenela. Ia menjelaskan mengapa Fenela menyelamatkan polisi, mengapa ia membawa komandan menemui ibunya. Menurutnya itu adalah bagian dari operasi rahasia agar partai mempercayainya. Lanjut ia berkata, sejak Fenela bergabung mereka banyak menghadapi masalah. Apalagi ketika malam penyergapan, Fenela pasti mendapat informasi dari Samaya. Bukti lainnya adalah ketika Fenela telah bertemu anggota lain dan selalu memberikan alasan yang berbeda-beda. Pertama, ketika penangkapan Vidyadhara Rao. Saat itu Fenela datang ke kantor dan ingin menemui Ravi Shankar karena ia telah jatuh cinta padanya. Namun setelah ia pergi, polisi datang menangkap Rao. Kedua, ketika pembakaran bus di daerah Pedapali. Saat itu Fenela meminta tolong agar dipertemukan dengan komandan. Namun Fenela tak memberi alasan pasti. Mereka langsung segera pergi karena mendapat sinyal jika polisi akan datang ke wilayah itu. Ketiga adalah ketika ia berteduh di rumah warga.
Saat itu Venela berkata jika dirinya sedang menghadapi masalah tanah dan membutuhkan bantuan sang komandan. Tak sengaja ia mendengar jika komandan akan datang ke kampus terdekat. Esoknya ketika perjalanan, ia melihat Venela dibawa dalam jeep polisi menuju kampus. Terakhir adalah ketika Sakuntala menolak keras rekrutmen Venela. Namun akhirnya ia dibawa langsung oleh Samaya. నీకు రవణాన్ని ప్రేమించమని ఎవరు చెప్పారు? దానివల్ల పార్టీకి ఎంత నష్టమో తెలుసా? Venela benar-benar dicurigai dan diinterogasi keras oleh Swarna. Namun Venela selalu berkata jika dirinya murni karena jatuh cinta dengan komandan dan ingin bersamanya. Untuk itulah ia bergabung. Ia juga akan memberikan bukti melalui buku hariannya, namun sayangnya buku itu tidak ada di dalam tasnya. Hal inilah yang membuatnya semakin dicurigai. Kemudian datang sang komandan menyelamatkan dan memberikannya minum. Ia lalu membawanya ke tepi jurang. Dengan nada tegas bercampur amarah, ia memberitahu apakah ia mencintainya. Ya, ia mencintainya. Sebab itulah ia menyelamatkannya ketika Venela tertangkap oleh polisi. Ia juga menemui ibunya hanya karena Venela lah yang memintanya. Semua ini dilakukan karena ia mencintai Venela. Lalu komandan sangat marah karena Venela telah mengkhianatinya. Namun di sisi lain, Ragu berlari mengantarkan surat yang berisi jika Samaya tidaklah berkhianat. Tidak ada pengkhianat dalam Naksal. Semua itu merupakan rencana polisi untuk menghancurkan partai dari dalam. Mengetahui itu, mereka segera berlari untuk memberitahu komandan. Namun komandan yang telah tersulut emosi itu benar-benar menutup perasaannya dan menembak Venela. Lalu datanglah Swarna mengantarkan surat itu. Melihat isi suratnya, ia langsung bergegas mencari Venela yang telah meninggal. Dengan perasaan yang amat sedih, terlihat komandan sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Virata Parfum. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan komentar di bawah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.